Halo teman-teman, Jessica Priscilla Manopo. Pada hari ini saya akan membawakan tentang dunia pendidikan. Nah, sebelum saya men-share slide-nya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi sudah nama. Selanjutnya, saya ini bekerja sebagai guru TK di salah satu TK swasta Katolik di Gading Serpong, Tangerang. Ya, sebentar saya share dulu. Ya, jadi tema pada sore hari ini yang akan saya bawakan berjudul pengaturan kelas pada anak usia dini. Ini berdasarkan dengan pengalaman, didukung juga oleh teori-teori yang saya pelajari dalam praktek di kelas anak usia dini. Sebentar. Ya, adapun beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah satu, lingkungan belajar, tentang lingkungan, betapa pentingnya lingkungan belajar, dua, model pembelajaran, tiga, menata lingkungan belajar. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang ada di sini yang berprofesi guru ataupun baik dari guru sekolah ataupun guru les. Nah, ini akan sangat bermanfaat ya untuk sekedar mengingatkan kembali, dan juga bagi yang bukan profesinya guru juga justru bagus ya satu saat nanti, ataupun yang bagi yang sudah memiliki buah hati ataupun yang nanti akan memiliki buah hati. Nah, ini juga bisa diterapkan di rumah ya, di mana orang tua murid bisa menerapkan lingkungan belajar yang kondusif di dalam rumah menggunakan teori yang nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke lingkungan belajar. Ya, kita masuk ke lingkungan belajar. Mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Nah, anak belajar tidak hanya dari apa yang diajarkan kepadanya, namun anak juga belajar dari apa yang dilakukan dan dari apa yang ditangkap oleh indera dari lingkungan sekitar, termasuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, seperti temannya, seperti gurunya, seperti keluarganya, paling penting ya. Dan lingkungan belajar penting untuk diperhatikan oleh guru di sekolah, karena lingkungan dapat mempengaruhi perasaan, tindakan, dan perilaku anak. Jadi kalau misalnya contohnya di rumahnya habis dimarahin lalu ke sekolah, itu akan terlihat oleh gurunya. Bagaimana perasaan anak ini saat mengerjakan soal ataupun saat bermain sekalipun, itu akan terlihat pengaruh lingkungan dari rumah itu terbawa ke sekolah. Ya, jadi penting sekali untuk menciptakan lingkungan belajar di rumah. Penataan lingkungan belajar juga yang teratur dan tepat untuk melatih anak untuk dapat berpikir secara teratur dan runtut. Jadi buat teman-teman yang nanti ke depannya ingin melihat perkembangan anak, jangan 100% menyerahkan semua kepada guru ya. Nah, jadi partisipasi orang tua, kita sebagai baik sudah menjadi orang tua ataupun calon orang tua, itu sangat penting ya untuk bersama-sama nih kita menciptakan anak-anak yang berpikir kritis, runtut, dan juga teratur. Tuh ya. Nah, di sini saya juga menjelaskan poin-poin penting, yaitu lingkungan belajar juga yang baik bisa membantu anak menjelajah dan melakukan percobaan. Maksudnya apa percobaan? Nah, banyak sekali orang tua yang beranggapan, oh, usia dari 0 sampai 2 tahun ataupun usia TK ya 4 sampai 6 tahun, oh dia sedang bermain, ya sudah bermain saja gitu. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya anak dari umur 0, bahkan 0 ya, itu sudah mulai mengeksplor benda-benda di sekitarnya, jangan disepelekan. Nah, jadi misalnya contoh, saya menaruh bola ya, bola di dekat
anak berusia 2 tahun, lalu diambil nih. Nah, terus digigit-gigit. Nah, mungkin banyak nih ya orang tua ataupun calon orang tua, jangan digigit kotor." Nah, itu sebetulnya ada benarnya, tapi ada juga salahnya. Salahnya adalah kita, harus memperhatikan benda apa saja di sekeliling anak-anak. Yang kedua adalah, benda tersebut jika kita sengaja menaruh benda tersebut, jangan langsung direbut. Nah, itu saran dari saya pribadi. Kenapa? Karena anak itu, menggigit, itu dia sebetulnya hanya ingin tahu, gimana sih teksturnya? Bagaimana sih, kenyal nggak ya? Keras nggak ya? Oh, ternyata begini ya? Oh, iya iya iya. Lalu dipegang halus tidak? Nah, itu sebetulnya dari sejak awal anak itu di dalam otaknya sudah bekerja untuk mengeksplor benda-benda, ini gitu ya. Lalu memainkan atau menggunakan benda dengan banyak cara. Maksudnya apa? Di kelas itu saya pribadi sering melihat banyak sekali anak-anak yang, saya pribadi sebagai guru sering memberikan Lego, mainan Lego daripada daripada mobil-mobilan yang sudah jadi ataupun, misalnya ya mobil-mobilan ataupun barang-barang yang sudah berbentuk jadi. Alasan saya adalah biar anak itu memainkan Lego dan juga membentuk benda yang ada di dalam pikirannya. Jadi merangsang nih, merangsang, apa yang, diproyeksikan melalui bentuk Lego ini gitu. Nah, contohnya banyak, ada yang membuat helikopter dari Lego, ada yang membuat contohnya, eee, truk ya, ada juga yang membuat rumah. Nah, itu penting sekali ya untuk diterapkan. Jadi mungkin sedikit saran bagi para, orang tua maupun calon orang tua nih, kita di sini, untuk memberikan, sekiranya mainan yang menstimulasi baik motorik ataupun tumbuh kembang pikiran anak, ya. Next, kita akan masuk ke dalam metode pembelajaran. Nah, sebetulnya jika, nanti nih teman-teman ada yang ya, nganterin keponakannya atau, anaknya gitu ya ke TK atau ke PAUD ya, kalian akan melihat nih ada, wah, lucu sekali ya, setting of place-nya nih lucu sekali, penataannya. Nah, itu sebetulnya ada teorinya. Teorinya ini termasuk kepada yang kita sebut model ya. Ada 4 model, so far, ada 1 model sudut, 2 model area, 3 maaf typo, model sentra ya, dan 4 ada model kelompok. Mari kita masuk lebih lanjut. Saya akan memulai dengan model sudut. Ya, sebentar. Nah, seperti yang kalian bisa cek model sudut itu ternyata ada macam-macam nih. Nah, model sudut itu memberikan kesempatan kepada anak didik untuk belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, tapi yang efisien dan efektif. Jadi bukan kehidupan sehari-harinya nonton YouTube, bukan kehidupan sehari-harinya yang goler-goleran sama, tidur-tiduran sama mama papahnya, bukan ya. Tapi ya itu praktik kehidupan, pendidikan kesadaran sensori. "Oh, kalau aku pegang handuk ternyata ada kasar-kasarnya ya. Nah, kalau misalnya di baju ada kancing ya, gimana sih cara pasang kancing?" Nah, ini, masuk mencakup model-model ini ya. Di dalam model ini seni berbahasa, ada pendidikan kesadaran matematika dan bentuk geometris. "Oh, yang bulat seperti ini. Oh, ini segitiga." Jadi ketika dia melihat barang, contoh di rumah, TV. "Oh, Ma, TV itu bentuknya kotak ya?" Oh, persegi panjang, kemarin Missy bilang persegi panjang gitu ya. Nah, itu anak-anak jadi mengenal dan mengeksplor dari, sekali lagi ya, lingkungan rumah dan juga budaya, ya. Oke, kita masuk di sini bisa dilihat, ada sudut latihan kehidupan praktis. Penting bagi kami, guru ataupun sekolah yang mempunyai, institusi, mendirikan sebuah TK atau PAUD untuk, eee, peduli terhadap setiap sudut-sudut di dalam, ruangan ataupun di dalam gedung tersebut. Contoh, bisa membuat, latihan kehidupan praktis,
Maksudnya apa dengan latihan kehidupan praktis? Di mana anak itu diajarkan caranya memegang sendok. Jadi kita taruh di situ sendok, kita berikan kepada dia di meja itu. Kursi, bagaimana sih caranya merapikan kursi, didorong kembali, bagaimana sih caranya mengkancing baju dengan baik, dan bahkan nah tapi ini harus, dalam pengawasan guru ataupun orang tua ya, kita tidak segan-segan untuk menaruh gunting kuku anak. Biar anak itu dari kecil sudah tahu nih caranya, oh menggunting kuku tuh seperti ini, walaupun tetap harus dalam pengawasan orang tua. Nah, itu sudut latihan kehidupan praktis dan sangat sangat possible, sangat sangat mungkin untuk diadakan di rumah ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang, "Jess, aku belum punya anak nih," ya, mungkin bisa praktek ya sama sama ponakannya ya, atau sepupunya yang kecil ya. Nah, lalu kita masuk ke sudut sensorik. Sudut sensorik itu adalah ketika anak-anak bisa membedakan halus, kasar, tajam, tumpul, ya. Nah, contohnya misalnya menyediakan bubuk-bubuk nih. Nah, tapi tetap ya, kalau untuk sensorik ini kita harus dalam pengawasan juga karena namanya anak-anak kan dia eksplornya tinggi ya, jadi akan ada dimakan kadang atau enggak sengaja kena mata. Nah, jadi harus diperhatikan. Contohnya misalnya, perbedaan gula sama garam. Kalau gula itu kan biasanya dia lebih kasar ya, gula yang, normal gitu ya, bukan bukan gula normal, gula biasa nih, gulaku nih, bukan gula halusnya. Oh, dia kasar-kasar ya. Kalau garam misalnya dia lebih halus, walaupun masih banyak sekali jenis-jenis, garam dan gula, tapi seenggaknya kita memberikan dia itu dasarnya gitu ya. Lalu bisa juga biji-bijian, ya dari kecil tuh bisa loh anak-anak dikasih, contoh biji-bijian gitu loh. Oh, ini ya yang namanya biji ketumbar, oh ini namanya biji, merica. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu ada sudut matematika ya, oh atau yang bisa disebut dengan pre-math and perception corner. Kalau kita berbicara tentang perception corner, berarti, tujuan dari si sudut ini yang kita ciptakan ini adalah untuk menstimulasi cara berpikir logika anak ya. Di situ bisa berbagai jenis botol, batu, kancing atau kartu bilangan ya. Misalnya tempatkan 4 buah kancing di dalam kotak ini, misalnya seperti itu ya. Jadi anak-anak dilatih biasanya di, sekolah itu kita juga ada yang namanya sudut bahasa atau language and vocabulary corner. Jadi nggak cuma dilatih secara bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggrisnya juga dapat. Ada beberapa sekolah, termasuk sekolah saya, bahasa Mandarin juga dapat ya. Jadi di misalnya contoh di rak sepatu nih pakai bahasa Mandarin ya, cara menyimpan sepatu bagaimana ya. Nah, itu biasanya ada lausye-nya, saya tidak ahli dalam bidang itu, ya. Nah, oke, lalu yang kelima ada sudut kebudayaan. Nah, kalau biasanya kalau misalnya kita ke TK nih, TK yang baik nih ya, yang bagus, biasanya ada, pojok membaca. Nah, itu bisa tuh sudut kebudayaan dengan memberikan buku-buku tentang cerita, dari Indonesia ya, cerita-cerita fabel ya. Jadi anak-anak tuh tahu nih, saya perhatikan ya perbedaan generasi kita tahun 90-an ya, atau mungkin ada yang, lebih muda-muda lagi, dari tahun 90-an ya, itu rata-rata mereka kita masih tahu, cerita Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih. Nah, seiring perkembangannya zaman nih ya, dan juga, perkembangannya teknologi apalagi, seringkali saya dapati murid-murid saya itu tidak paham akan, cerita-cerita bukan tidak paham, tidak familiar dengan cerita-cerita seperti ini gitu. Padahal ada bagusnya untuk mengenal kearifan lokal dari cerita-cerita, tradisional Indonesia gitu ya. Lalu next ada, sebentar, ada area sorry, oh iya sudah. Oke, next kita ada model area. Sebetulnya sama saja, cuman bedanya penemunya itu sebentar ya, saya
Ya, model area. Sebetulnya sama saja model area itu, cuman bedanya model area itu dikembangkan oleh HighScope di Amerika Serikat dan dikenalkan di Indonesia itu oleh Children Resources International Incorporation ya. Nah, kalau tadi biasanya ciri khas khususnya adalah menggunakan meja ya yang ditaruh di setiap sudut ruangan ya. Kan ceritanya model sudut ya. Jadi di sudut ini apa, sudut itu apa. Kalau area itu dia area open space gitu ya. Biasanya ada area balok atau area bermain, ada area drama. Misalnya kita bikin UKS yang mini nih dengan mainan dokter-dokteran, anak bisa eh, sambil bermain dokter-dokteran di situ sambil drama juga ya. Wah, nanti aku jadi dokter nih besarnya gitu ya. Ada area seni di mana anak-anak bisa berekspresi ya untuk menggambar, untuk bermain play-doh ya ataupun kertas warna-warni ya, origami yang akan dibantu baik ini konteksnya saya berbicara bukan cuma di sekolah ya, saya sampai ingatkan lagi, tapi juga di rumah bisa sekali, sangat possible sekali untuk menciptakan ini. Lalu ada area keaksaraan, kalau misalnya biasanya nih teman-teman atau guru-guru di sekolah ada A, B, C, D sampai Z. Nah, itu area keaksaraan. Lalu ada ini jarang sih, tapi akan lebih bagus jika ada ya area pasir dan air ya. Jadi anak-anak tuh nggak kenal kotor, bukan nggak kenal ya, kita kenalan nih, "Oh, nggak usah takut, kita main pasir," gitu ya. Bagus untuk motoriknya. Ada area gerak dan musik, kalau di sekolah saya ada angklung, ada, mini mini gitar, ada pianika, ya. Lalu ada area sains, ya, biasanya area sains ini untuk belajar, pengetahuan alam. Lalu ada, sama ya, seperti model sudut, yaitu area matematika. Nah, hanya di Indonesia uniknya dan luar biasanya nih ya, tadi kan penemuannya, model area ini dikembangkan oleh HighScope dari Amerika Serikat. Untuk Indonesia khusus nih ya, dimodifikasi ada area IMTAK-nya. Wow, ya. Jadi anak-anak itu di Indonesia ditambah dengan area IMTAK. Area IMTAK itu memfasilitasi anak belajar tentang kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut anak-anak. Ada miniatur rumah ibadahnya. Mungkin teman-teman ingat ya waktu kecil kita ada ya kegiatan-kegiatan seperti itu ya, ada perlengkapan ibadah, buku-buku bacaan, kertas gambar dan alat-alat gambar. Itu nggak sembarangan, oh mau taruh aja deh, misalnya maaf ya Al-Quran di sini, oh mau taruh aja deh Alkitab di sini, nggak sembarangan. Itu ditaruh dengan tujuan untuk mengingatkan kembali nih, oh ini area untuk kita belajar tentang keagamaan sedari dini ya. Lalu next kita punya model sentra. Nah, model sentra ini dikembangkan oleh Creative Curriculum ya. Nah, sebetulnya sama saja ya, hampir mirip, cuman bedanya dari tata letaknya saja. Kalau tadi model sudut pakai meja-meja, area pakai misalnya nggak harus ada mejanya nggak apa-apa. Nah, kalau sentra itu adalah ukuran biasanya, ukuran ketertarikan bentuk ya, kerapihan, ketelitian, bahasa, kreativitas. Biasanya kalau misalnya, kalian familiar dengan Montessori ya, Montessori itu ada bermacam-macam bentuk ya, jadi anak-anak mungkin kita sering dulu main, contohnya ada tongkat nih, tongkatnya itu cuman bisa dimasukin sama, puzzle, lingkaran misalnya. Nah, itu seperti itu biasanya ciri khasnya, bentuk-bentuknya tuh, lebih 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 jelas gitu ya, oh ini bentuk lingkaran, oh ini bentuknya bentuk, segitiga misalnya seperti itu ya. Nah, ada sentra balok ya, Lego-Lego, sentra main peran kecil sama ya, hampir mirip, ada sentra main peran besar. Peran besar misalnya pasar-pasaran, anak-anak hari ini, bawa ya jeruk atau enggak buah-buahan yang ada di rumah. Nanti kita sebagai guru nih biasanya pengalaman pribadi saya bikin uang-uangan, nanti itu transaksikan sama anak-anak, ada yang jadi penjaga, apa, jadi pedagangnya, maaf, jadi pedagangnya gitu ya. Jadi seru deh pokoknya ya, anak-anak jadi belajar di rumah
juga misalnya nih punya ponakan, teman-teman, atau punya sepupu tadi, atau yang udah punya anak, bisa main seperti ini ya. Kita main yuk, main pasar-pasaran, atau main tukang-tukangan gitu ya. Nah itu nggak apa-apa teman-teman, daripada mohon maaf gitu ya, kalau misalnya saya salah bicara, daripada misalnya kita membiarkan anak kita bermain gadget. Nah itu harus dibatasi. Itu sedikit, apa ya, tips and trick dari saya gitu ya. Lalu ada sentra intak juga sama, ada sentra persiapan dan sentra bahan alam, nah itu SLINS ya, dan sentra, memasak. Oke, kita mau bahas tentang bagaimana menata lingkungan belajar, ya terakhir ya. Nah ternyata lingkungan belajar itu nggak asal-asalan teman-teman. Nggak bisa, oh kayaknya bagusnya ditaruh di sini deh. Oke, sepertinya lebih bagus jika ditaruhnya di kanan deh, kiri. Enggak, itu ternyata ada teorinya anak-anak untuk mempengaruhi, perkembangan ataupun mensimulasi ya reaksi anak-anak gitu. Ya kan bisa lihat di sini ya, ada ukuran dan luas ruang bermain itu pada, umumnya dan bagusnya itu dihitung. Rata-rata kalau PAUD itu biasanya 50 meter persegi idealnya ruang bermainnya ya. Lalu ada arah ruang, harus jelas nih kalau misalnya arah ruang ke toilet mana. Jadi anak itu nggak selalu dituntun. Pengalaman pribadi saya sebagai guru, anak itu nggak selalu dituntun. Guru misalnya diem di depan pintu kelas, hanya melihat, ayo ke toilet. Nah, arahnya dia jelas, udah tahu dia ya. Oke, jenis ruangnya harus jelas juga. Anak akan tahu, oh ini ruang bermain, oh ini ruang baca gitu ya, oh ini ruang kelas. Saya tidak boleh main di sini gitu. Dan jumlah ruang juga itu dipengaruhi. Lalu dinding, warna dinding nggak mungkin dong kita kelas TK ya warnanya misalnya hitam, aduh depresi deh. Jangan ya teman-teman ya, ataupun warna kamar anak. Nah kalau bisa yang kalaupun misalnya nggak mau warna-warni, putih juga udah cukup, yang cerah-cerah gitu ya. Oke, lalu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah lantai. Nah, lantai ini tidak boleh licin ya. Kalau di sekolah PAUD ataupun TK itu tidak boleh licin dan harus selalu bersih. Ya, karena namanya anak-anak ya, kadang dia cepet lihat apa di lantai kita nggak lihat tuh bisa masukin mulut. Nah, itu yang bahaya ya. Lalu ada atap dan plafon. Itu rata-rata tingginya itu minimal kalau nggak salah 3 meter, teman-teman. Ya, jadi tidak memberi kesan pengap ya dan sempit. Lalu ada pintu ruang bermain ya, pintunya tidak boleh yang ada handle-nya. Pintunya itu biasanya disarankan menggunakan pintu geser. Ya, jadi anak-anak nggak kalau anak-anak kan rata-rata excited ya, teman-teman. Aku mau main gitu, terus dia buka handle, nah itu bahaya bisa terjadi ya seperti kejepit ya atau enggak kejeduk temennya, nah jadi geser aja gitu ya. Lalu ada sirkulasi dan pencahayaan juga harus jelas dan tadi ya bersih, aman dari polusi udara dan suara. Itu teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya berbagi untuk kelas public speaking ini. Saya kembalikan kepada Mr. Muhid. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Jessica sudah memberikan presentasinya tentang apa tadi anak ya, kaitannya dengan anak, children gitu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang pengaturan kelas anak ya. Jadi pada anak usia dini nih. Mungkin ada yang baru punya anak atau mungkin terkait kegiatan anak-anak boleh bertanya. Mungkin satu pertanyaan aja ya. Jadi biar nggak terlalu lama, nanti Mister lanjutkan materi selanjutnya. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Belum ada pertanyaan?
Belum ada, mungkin belum pada punya anak ya. Atau ada Iya, yang sudah Sir. punya anak mungkin tapi malu bertanya. Ya, oke. Ini sepertinya nggak lengkap nih ya. Ada yang beberapa mungkin terlempar dari kelas karena sepertinya nggak semuanya hadir. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Mungkin Jessica boleh close dulu, nanti baru kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Oh ya, terima kasih banyak, Sir. Baik, teman-teman, mohon maaf jika ada perkataan yang tidak berkenan. Saya Jessica Priscilla, sangat berterima kasih atas kesempatannya buat sesi dari Sir Muhid dan juga perhatian teman-teman. Terima kasih, Sir. Pamit. Ya, sama-sama Jessica. Oke, baik, sudah kita dengarkan sama-sama tadi presentasi atau pemaparan dari Jessica terkait tentang pengaturan kelas pada anak usia dini ya. Mungkin termasuk karakter-karakter anak tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk feedback ini singkat saja. Jadi untuk penampilan Jessica sudah baik ya. Tadi dari mulai Zoom dengan latar background sehingga terlihat lebih siap seperti itu. Seterusnya ada slide yang juga diberikan visual tadi, gambar dan tulisan gitu ya. Jadi poin-poin yang disampaikan jelas, dan waktu durasi tadi kurang lebih ya sekitar 20 menit ya. Itu sudah cukup. Yang lain penutup tadi sudah pembuka dulu tadi, pembuka sudah disampaikan mungkin dengan pertanyaan tadi ya, apakah bagi yang punya anak atau yang belum tadi bisa menyimak dan juga mungkin ada pertanyaan, tapi sepertinya tadi belum ada pertanyaan. Nah, untuk penutup tadi juga disampaikan juga seperti mereview ya. Jadi apa-apa yang tadi disampaikan sudah dijelaskan kembali di akhir presentasinya. Oke, baik Mr. Rasa, overall good ya, sudah baik. Nah, nanti tinggal beberapa peserta atau katakan beberapa mahasiswa yang belum atau memang masih dalam proses nanti terjadwal melakukan presentasi dan kita bisa nanti lanjutkan ya di hari yang akan datang. Baik, untuk sesi hari ini Mr. lanjutkan materinya. Jadi materi yang Mr. sampaikan ini adalah terkait tentang impromptu speech ya. Jadi impromptu ini dimaksudkan adalah bentuk presentasi ya, bicara tanpa persiapan. Nah, mungkinkah seseorang bisa berbicara tanpa persiapan gitu. Setidaknya kita saja ketika mau berbicara maka kita butuh persiapan kurang lebih misalkan 1 minggu, 3 hari, 1 hari ya, atau 1 jam. Nah, tetapi bagaimana jika waktu-waktu tersebut ternyata tidak ada pada kesempatan tersebut gitu. Nah, maka teknik impromptu ini digunakan untuk mengatasi masalah tersebut ya. Nah, ada satu quotes ya yang mengatakan jika Anda gagal berencana, sebetulnya Anda telah berencana untuk gagal. Artinya, rencana yang kita buat di awal itu menentukan keberhasilan kita untuk melakukan sesuatu di suatu hal yang akan kita lakukan ya. Artinya misalkan tadi kita mau berbicara tanpa persiapan. Setidaknya sebenarnya bukan tanpa persiapan sama sekali. Bisa kita lakukan beberapa hal. Nah, di sini nanti Mister akan sampaikan, akan share ya beberapa cara ya. Di sini ada apa itu nanti impromptu speech, lalu bagaimana sih persiapan impromptu itu sendiri. Lalu ada beberapa teknik ya, teknik impromptu, lalu ada juga tips dan trik untuk
membuat impromptu ini menjadi menarik dan baik gitu. Oke, kurang lebih kita membahas ini sekitar ya 25 menit ya. Nanti sisanya Mister sampaikan untuk materi UTS-nya. Jadi berlangsung sama dengan yang materi ini. Oke, jadi impromptu speech ya merupakan kemampuan untuk berbicara secara spontan. Spontan artinya on the spot, langsung. Dengan persiapan yang minim atau tanpa ada persiapan sama sekali. Nah, kenapa bisa terjadi tanpa ada persiapan? Analoginya misalkan kita di suatu tempat, di suatu acara, kita tiba-tiba dipanggil atau diminta untuk melakukan speech. Ya, let's say misalnya di sekolah, tiba-tiba kepala sekolahnya tidak hadir, maka kita sebagai guru diminta mewakili misalnya. Atau di acara pernikahan saudara kita, ternyata kita diminta untuk mewakili keluarga, atau di acara reuni misalnya tiba-tiba kita diminta untuk memberikan sambutan kepada teman-teman yang lain misalnya. Nah, ini bisa saja hal-hal tersebut terjadi. Nah, mungkin bagi sebagian orang ada yang menolak. Nah, justru menurut saya teman-teman jangan menolak ya. Kenapa? Karena dengan memberikan public speaking atau speech, maka itu juga meningkatkan image atau branding orang lain terhadap diri kita sendiri. Gitu, dibandingkan ketika kita menolak gitu. Jadi mereka memandang kita nanti sepertinya negatif gitu. Jadi kita harus tetap mengiyakan, namun dengan beberapa teknik dan trik yang kita pelajari sekarang ini. Nah, beberapa persiapan dalam impromptu ya. Yang pertama yaitu persiapan sikap dan mental. Nah, yang tadi Mister sampaikan, yang pertama jangan menolak, dan biasanya seperti ini teman-teman. Kalau kita diminta untuk presentasi dadakan, biasanya ada statement yang mengatakan misalkan gini, ya selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf karena ini dadakan, saya tidak bisa mempresentasikan secara baik misalnya, atau saya belum mempersiapkan materi dan sebagainya. Nah, sebenarnya kata-kata seperti itu tidak perlu disampaikan. Kenapa? Karena statement yang seperti itu akan menurunkan ya rasa kepercaya dirian kita, dan mental kita pun menjadi lemah gitu. Jadi sebaiknya kita tidak mengatakan seperti itu. Ya, jadi kita tetap siapkan diri kita ya, pede gitu dan relax. Jadi lebih tenang gitu ya. Jadi tidak perlu mengatakan hal tersebut. Yang kedua adalah persiapan materi atau pokok substansi yang perlu disampaikan. Artinya kita lihat dulu acaranya acara apa gitu ya, lalu materi apa yang cocok untuk kegiatan tersebut. Nah, pokok substansi ini artinya poin-poin apa yang akan kita sampaikan untuk persiapan kita nanti ketika kita ngomong di depan audiens atau di depan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Dan yang ketiga adalah menyusun sistematika dan struktur kalimat dengan baik. Artinya outline yang pernah Mister sampaikan ya, sistematikanya itu seperti apa. Nanti kita buat. Nah, karena kita biasanya nggak pegang pulpen gitu, misalnya let's say minimal kita bisa catat di HP, di notes gitu misalnya, atau di WA ya, WA siapa lah, WA teman atau WA saudara dan siapa, nanti kita bisa chat di situ gitu. Jadi poin-poinnya kita catat di situ sebagai catatan kita pribadi gitu, supaya setelah susunan sistematikanya itu bisa terlihat baik, sehingga apa yang kita sampaikan nanti tidak loncat-loncat gitu, tidak kalor ngidul, tidak kanan kiri gitu, jadi lurus sampai selesai gitu. Nah, itu 3 persiapan impromptu yang harus kita persiapkan. Nah, di sini ada pre-act ya. Pre-act ini dianggap sebagai contoh tadi ya. Misalkan yang pertama tadi dengan P-nya adalah poin. Jadi teman-teman siapkan poin-poin apa saja yang akan disampaikan ya di dalam kegiatan speech atau public speaking tersebut. Setelah itu reason, bisa kasih alasan ya, alasan-alasan kenapa poin-poin tersebut diberikan dalam kegiatan tersebut. Ya, yang berikutnya adalah example, jadi contoh
ya. Tadi udah ada alasan, lalu contohnya berikan contoh yang realistis ya, contoh sedikit tapi realistis. Setelah itu bisa dengan action. Action ini bisa dengan follow up atau tindak lanjut apa yang sebaiknya kita lakukan ya. Misalnya di dalam kegiatan reuni kita tiba-tiba diminta untuk tampil memberikan sambutan kepada teman-teman seangkatan. Maka apa yang sebaiknya kita angkat, poin apa yang terpenting? Misalnya satu poin. Poin terpenting adalah silaturahim atau silaturahmi ya, atau misalkan menambah relasi dan sebagainya. Nah, ini poin-poin ini kita catat. Setelah itu alasan reuni tersebut dibuat untuk apa? Ya, selain tadi misalkan menambah relasi ya, menghilangkan atau menghilangkan rasa kangen ya, untuk menemui saudara dan sebagainya, teman lama, best friend dan sebagainya gitu ya. Lalu contoh-contoh kegiatan mungkin pada waktu dulu masih di sekolah seperti apa ya, kita berikan contoh. Lalu follow up-nya ketika kita sudah selesai memberikan materi tersebut, apa tindak lanjut kita? Misalkan tetap menjaga silaturahmi dengan saling bertukar nomor telepon dan sebagainya sehingga tetap keep in touch seperti itu. Nah, ini jadi bisa satu kali kita bicara tapi semuanya bisa tercover seperti itu. Nah, di sini disampaikan beberapa impromptu teknik ya. Jadi teknik-teknik ini sebenarnya umum, tapi mungkin ada beberapa impromptu teknik lain yang bisa juga kita pakai ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah teach a lesson. Teach a lesson ini artinya jadi ketika teman-teman berdiri di satu panggung atau satu tempat acara tadi, ya teman-teman bisa menceritakan pengalaman teman-teman sendiri yang bisa menjadi pelajaran bagi audiens atau peserta tersebut. Ya nanti pengalamannya disesuaikan dengan konteks dan kegiatan. Misalnya, saya tiba-tiba memberikan sebuah materi gitu tentang komunikasi, lalu saya diminta untuk memberikan sebuah sambutan. Oke, berarti kita akan mulai dari sebuah materi sederhana. Misalnya saya akan bercerita tentang cerita saya tadi pagi tentang saya dan istri saya misalnya. Jadi tadi pagi saya meminta istri saya untuk mengambilkan handphone saya karena saya lihat handphone saya belum ada di dalam mobil. Ternyata saya menyampaikan tersebut, saya bilang tolong ambilkan HP saya di meja gitu. Tetapi istri saya mencari-cari ternyata tidak ketemu. Dan istri saya menyampaikan bahwa handphone tersebut tidak ada. Lalu saya tanyakan lagi, pasti ada karena saya tidak lupa meletakkan di meja gitu. Akhirnya dengan dengan segera saya keluar dari mobil dan saya pergi ke dalam rumah dan saya menemukan handphone saya tersebut. Tetapi nyatanya handphone tersebut ada di atas meja makan gitu. Sedangkan istri saya mencari di atas meja kantor kerja saya gitu. Artinya ada satu miskomunikasi di sini teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi miskomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti itu. Jadi teach a lesson ini bisa memberikan satu cerita atau memberikan satu pengalaman tetapi yang memberikan satu pelajaran gitu ya. Nah, nanti ceritanya bisa dikarang, pelajarannya apa sih yang bisa ditangkap, nah itu nanti bisa dilihat seperti apa gitu. Berikutnya yang kedua adalah define a term. Define a term ini memuat sebuah definisi ya. Jadi bisa kita membahas suatu istilah atau definisi sebagai bahan pembicaraan. Misalnya saya melakukan seminar atau saya mengikuti sebuah seminar, lalu saya diminta untuk memberikan satu sambutan atau katakan satu speech ya. Nah, saya akan memulai dari definisi sukses. Maka definisi sukses itu banyak sekali ya. Oke, lalu apa sih sukses gitu? Apa yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata sukses gitu? Mungkin ada yang menjawab sukses itu sebuah kebebasan, sukses itu sebuah
kekayaan, sukses itu sebuah keberhasilan dan sebagainya. Maka definisi sukses itu banyak sekali. Tetapi menurut saya sukses adalah di mana ketika kita berhasil melakukan sesuatu dan kita bisa berbagi sesuatu tersebut kepada orang lain dan bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi definisi tersebut lahir dari kita sendiri. Padahal memang definisi sukses itu banyak sekali gitu. Jadi artinya kita berangkat dari situ. Nah, kita bisa panjangin lagi tuh. Misalnya berbagi seperti apa sih? Misalkan kita berbagi pengetahuan, berbagi materi, berbagi hal-hal kebaikan dan sebagainya. Nah, kita bisa sampaikan seperti itu. Yang berikutnya adalah menggunakan timeline. Timeline ini kaitannya dengan waktu. Jadi bukan waktu jam berapa, tetapi waktu yang ada pada waktu lampau, ya, misalkan in the past, present, dan future. Ya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Misalnya, saya berangkat tadi di acara reuni, ya, kita bisa membahas 3 hal ini. Ya, teman-teman ingat nggak waktu dulu kita begini, begini, begini. Nah, sekarang kita itu sudah begini. Lalu gimana ya ketika kita nanti dia akan datang? Apakah kita tetap akan menggunakan ini gitu ya, menggunakan itu, lalu kita memakai ini, memakai itu dan sebagainya. Jadi ini bisa mengundang satu pemikiran di mana kita mengisi pembicaraan tersebut menggunakan waktu yang terjadi. Ya, atau kalau nggak harus lampau sama sekarang dan masa akan datang, bisa juga hari ini dan masa lampau gitu. Jadi nggak harus 3 ya. Yang penting teman-teman bisa menggunakan timeline. Jadi timeline ini lebih seringnya sih digunakan pada saat ini ya. Misalnya isu terkini tentang tadi misalnya tentang pendidikan anak usia dini gitu ya. Maka ya bisa dibahas, oh pendidikan anak usia dini itu saat ini begini 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 gitu ya. Lebih banyak ini, lebih banyak itu dan sebagainya. Gitu. Oke, berikutnya adalah problem solution. Jadi ketika kita diminta maju atau ketika kita diminta presentasi, kita bisa memberikan satu problem. Nah, dari satu problem itu baru kita bisa memberikan beberapa solusi. Ya, misalnya satu problem, 2 solusi. Ya, misalkan kita bicara pada masalah kenakalan remaja. Gitu ya, kenakalan remaja misalkan tawuran antar geng atau antar pelajar dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah masalah. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusi yang menurut saya yang pertama adalah kita sebagai orang tua bla 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 gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga sebagai orang tua wajib mengawasi bla 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 misalnya gitu. Jadi intinya adalah kita memberikan satu masalah dan kita memberikan solusi dari masalah yang kita jabarkan tersebut. Oke, itu adalah jenis dari teknik problem solution ya. Yang berikutnya adalah menggunakan three magic numbers ya. Three magic numbers ini adalah menyebutkan 3 hal di dalam satu topik atau satu pembahasan. Disebut dengan triangle magic of three. Ya, jadi kita membangun struktur atau isi pembicaraan kita ya, tapi hanya dalam 3 poin. Ya, kenapa 3 poin? Ya karena kan kita singkat. Jadi biasanya kalau presentasi dadakan itu nggak mungkin lama, teman-teman. Ya paling 5 menit itu sudah lama ya, 5 sampai 10 menit udah lama gitu ya. Jadi paling lama itu 5 menit udah cukup sekali gitu ya. Nah, sekali lagi berapapun poin yang Anda ingin sampaikan sederhanakan hanya dalam 3 poin. Jadi 3 poin saja. Ya, 3 poin ini macam-macam. Misalnya kita membahas tentang seminar digital marketing misalnya. Oke, baik teman-teman, untuk digital marketing ada 3 hal penting yang teman-teman harus kuasai ketika melakukan digital marketing. Yang pertama, teman-teman harus memahami konten marketing. Yang kedua, teman-teman mengetahui tools of digital marketing gitu ya. Yang ketiga, teman-teman bisa memaksimalkan search engine optimization misalnya. Nah, jadi 3 hal itu baru kita kembangkan gitu. Sehingga yang kita catat di awal persiapannya ya hanya 3 hal tadi. Nanti ya ke belakangnya tinggal kita tambah-tambahkan bumbu-bumbu aja gitu ya, dikit-dikit. Nah, sampai nanti dia endingnya dan selesai dan kita tutup gitu. Oke, lalu selanjutnya menggunakan quotes ya, base your speech on a quotation. Kita tahu banyak sekali quotes ya. Nah, quotes ini biasanya bisa diambil dari beberapa aktor atau mungkin katakan expert ya.
bisa scientist juga bisa beberapa. Nah, Anda bisa gunakan kutipan sebagai bahan pembicaraan, ya. Tapi pastikan kutipan itu benar, ya. Maksudnya nggak boleh kata-katanya itu yang ngarang gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita pun mau ngarang, artinya kata-kata itu bisa keluar dari kita sendiri. Jadi bukan dari speech based on siapa gitu ya. Nah, jadi misalnya ketika kita bicara pada acara pernikahan gitu, kita mengatakan bahwa matematika kita itu 1+1 sama dengan kebahagiaan. Tapi kalau 2 dikurang 1 sama dengan kesedihan gitu. Jadi kita bisa mengatakan itu karena faktanya memang begitu gitu kan. Jadi kalau misalkan bersatu bersama itu menjadi sebuah kebahagiaan, tetapi kalau ditinggal satu maka menjadi sebuah kesedihan. Nah, jadi itu umumnya itu gitu ya. Tetapi kan kita nggak tahu tuh ada nggak yang mengatakan quote seperti itu misalnya gitu, atau memang itu quote-nya berasal dari kita sendiri gitu ya, yang memang berdasarkan pengalaman gitu, atau memang kata kita ingin mengatakan saja seperti itu gitu. Nah, itu contoh base your speech on a quotation. Nah, yang berikutnya adalah begin with interesting fact. Nah, mungkin kalau fakta-fakta ini teman-teman gali lagi ya, gali dari ensiklopedia, dari Wikipedia, atau dari ya beberapa hal yang memang fakta gitu. Jadi awalan yang bisa kita sampaikan adalah mengenai fakta gitu. Jadi Anda bisa membuka pembicaraan dengan mengungkapkan fakta menarik yang jarang diketahui gitu. Ya. Misalnya ketika kita bicara bahasa Inggris gitu. Tahukah teman-teman bahwa misalnya the lazy dog come over the dog adalah bentuk kalimat yang memuat semua alfabet dari A sampai Z gitu misalnya ya. Nah, contoh gitu misalnya ya. Jadi fakta-fakta yang memang menarik dan banyak belum diketahui oleh orang lain misalnya. Dan mungkin masih banyak fakta-fakta lain yang nanti kita bisa bangun, bisa kita jelaskan kepada audiens tersebut ya, tergantung dari konteks atau tema yang dibawakan tadi. Nah, kalau untuk tips dan triknya ya, tips dan trik ini juga nggak terlalu banyak. Yang pertama, yang pasti jangan panik ya. Jadi permintaan panggilan atau permintaan bantuan kita untuk memberikan sambutan itu jangan dijadikan sebuah kepanikan, jangan dijadikan sebuah beban. Justru jadikan itu sebuah momentum di mana kita berarti lebih dihargai dan kita diminta untuk memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Jadi itu adalah momentum untuk meningkatkan image kita sebagai seseorang gitu, untuk menjadikan situasi itu lebih menarik gitu ya, lebih terbuka dan juga mempunyai suatu pengalaman yang baik bagi kita sendiri. Yang kedua, relax and be confident. Jadi relax di situ artinya kita bukan santai-santai tapi nggak ngapa-ngapain. Kita harus relax itu supaya kita bisa berpikir jernih gitu. Apa sih yang harus kita siapkan gitu? Apa sih yang harus saya lakukan, dan harus pede ya. Kenapa harus pede? Ya karena kita yang ngomong gitu. Jadi kita harus pede. Terlihat kalau kita nggak pede ya kita nggak bisa berpikir relax tadi gitu. Jadi relax dulu baru pede ya, supaya nanti ide-idenya terkumpul gitu. Yang ketiga, decide the teknik ya. Teknik apa yang mau kita pakai? Misalkan dari beberapa teknik yang tadi Mister sebutkan, itu ada teknik yang menurut saya saya pakai teknik 3 magic aja lah gitu. Magic tree aja lah gitu ya misalnya. Atau saya nggak pakai magic tree Mister, saya pakainya 5W 1H gitu ya. Ya boleh aja. Jadi kita membahas sesuatu dengan what, why, who, where, when, dan how gitu ya. Misalnya itu juga bisa. Gitu. Misalnya membahas digital marketing. What is digital marketing? Why we have digital marketing gitu kan. Lalu tadi misalkan when, kapan sih kita harus melakukan digital marketing? Lalu where, di mana? Lalu siapa saja? Ya, lalu bagaimana kita melakukan digital marketing? Nah, itu sesuatu yang simple juga gitu. Walaupun tadi nggak Mister tulis tuh ya 5W 1H, tapi bisa juga contohnya melakukan teknik impromptu dengan menggunakan teknik tersebut ya. Anggap aja namanya teknik 5W 1H gitu lah.
Oke, lalu berikutnya adalah write your points ya. Write di sini artinya nggak harus ditulis ya. Kalau kita nggak megang pulpen pada saat itu kan nggak mungkin ada pulpen nggak gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi kita bisa mengulur waktu dengan beberapa kegiatan gitu ya. Misalnya dengan bersalaman atau apa sambil kita berpikir gitu ya, bagaimana sebenarnya nanti poinnya apa yang mau saya tangkap atau mau saya sampaikan gitu ya. Nah, kalau memang masih keburu ya bisa ditulis di HP tadi, di HP kita atau misalkan kita megang pulpen ya bisa kita tulis di kertas selembar gitu atau di tangan kita gitu, mungkin kalau akan ada dadakan gitu ya di tangan. Karena waktunya kita nggak ada yang tahu ya. Bisa jadi hanya 1 menit, hanya 2 menit atau 3 menit atau bahkan kita nggak dikasih waktu gitu. Ya silakan Bapak, silakan maju ke depan gitu kan misalnya untuk memberikan sambutan dan sebagainya gitu ya. Nah, di luar itu ya udah pasti greeting, lalu closing itu udah pasti harus dilakukan juga ya. Jadi poin-poin yang kita bisa sebutkan seperti itu. Lalu deliver it slowly, artinya jangan terburu-buru ya, artinya kita menyampaikan itu berdasarkan apa yang sudah kita buat tadi outline-nya gitu. Karena kalau terlalu cepat bisa jadi kita juga malah salah menyampaikannya. Jadi kita bisa santai gitu tapi juga nggak terlalu lambat. Jadi slowly itu maksudnya santai ya, bukan lambat. Yang keenam adalah less is more. Less is more artinya ketika kita berbicara sedikit justru itu adalah poin untuk kita, karena di dalam impromptu ini justru tidak dianjurkan untuk berbicara banyak gitu. Semakin banyak ya, jadi disebutnya ya jangan bertele-tele gitu. Karena impromptu ini memang dadakan gitu. Semakin kita bertele-tele, semakin ngaco, semakin kemana-mana gitu. Semakin nggak fokus kepada hal-hal yang tadi kita poinkan sebelumnya gitu. Oke. Nah, jadi sampai sini Mister kasih kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Habis ini Mister share nanti bagaimana teknik untuk UTS kita ya, konsepnya. Oke, Mister ambil materinya dulu. Silakan sambil bertanya, mungkin ada waktu beberapa beberapa menit. Ada pertanyaan? Ya, sebentar ya, Mister sampaikan. Jadi, konsep UTS kita ya, konsep UTS kita adalah melakukan public speaking with impromptu ini tadi ya, gitu. Jadi nanti akan Mister bagi dua kelompok ya. Dua kelompok itu berarti kelompok 1, kelompok 2 itu lebih awal. Nanti kelompok 3 dan kelompok 4 itu setelahnya. Gitu. Karena kalau satu-satu nggak mungkin nggak ada audiensnya gitu kan. Jadi kita bagi dua kelompok, yang pertama kelompok 1 dan 2, yang berikutnya kelompok 3 dan 4. Nah, penilaiannya Mister bagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah praktek public speaking dengan durasi waktu kurang lebih hanya 5 menit. Ya, nanti untuk bagaimana mengetahui 5 menit nanti Mister akan buka stopwatch gitu di di tayangannya gitu, boleh nanti di layarnya di Zoom ini gitu bisa menggunakan stopwatch, sehingga kalau udah 5 menit ya sudah selesai gitu. Jadi teman-teman bisa antisipasi bagaimana caranya biar 5 menit itu selesai gitu ya. Nah, lalu yang dilakukan adalah menggunakan teknik impromptu ya. Impromptu tadi adalah teknik berbicara secara langsung gitu ya, baik dengan persiapan atau tanpa persiapan. Nah, nanti akan ada tema-tema yang Mister siapkan ya. Nah, tapi tema-tema itu nanti teman-teman bisa pelajari dan mungkin temanya belum tentu dapat si A dapat tema A, si B dapat tema B, dan si C dapat tema C gitu. Supaya apa? Karena memang supaya random. Supaya kita belajar untuk berbicara langsung tanpa persiapan tadi gitu. Ya. Jadi contoh Mister akan tampilkan di sini. Ini adalah contoh untuk prakteknya.
Jadi teman-teman melakukan apa di sini namanya public speaking ya dengan durasi waktu kurang lebih 5 menit ya dan poinnya 60. Jadi prakteknya 60, yang 40 poin itu teori saja teman-teman. Jadi jawaban-jawaban simple ya, jawaban-jawaban singkat atau bisa jawaban yang dengan penjelasan berdasarkan ide atau opini dari teman-teman semua. Ya, misalnya contohnya ini beberapa ya, beberapa topik misalnya isu terkini tentang pendidikan, tentang teknologi, tentang transportasi, tentang sampah dan polusi, tentang pembelajaran bahasa Inggris, ya. Ada juga mindset, misalkan mindset tentang remaja atau pemuda saat ini, mindset tentang keuangan, mindset tentang manajemen waktu, gitu ya. Sukses di usia muda, sukses usaha dengan digital marketing, ya, cara menyelesaikan masalah yang Anda hadapi, hidup sehat dengan cara mudah dan murah, buku sebagai jendela dunia, hal menarik yang sedang Anda pelajari, kerja cerdas dan kerja keras menurut versi Anda, ya. Bagaimana memilih circle yang tepat untuk kita, bagaimana cara mengatasi rasa takut, ya. Buku menarik yang pernah Anda baca, film yang berkesan bagi Anda, pengalaman pertama Anda pada suatu hal, rasa insecure Anda terhadap sesuatu hal, kesalahan hidup yang Anda alami dan menjadi pelajaran berharga, hal kecil yang membuat Anda menjadi besar, penyebab tawuran antar pelajar atau pemuda, misalnya, ya. Maka materi-materi ini nanti akan di-random, gitu ya, di-random. Jadi Mister akan membagikan materi ini secara random. Jadi misalnya kelompok 1 dan 2 ya, kelompok 1 dan 2 karena waktunya cuma 5 menit, misalnya kelompok 1 dan 2 itu kalau dijumlah ada berapa? 12 orang ya. 12. Maka kita butuh waktu sekitar ya 12 kali 5 ya. 12 kali 5 itu berapa teman-teman? 60 ya? 60. 1 jam. Iya, 1 jam gitu. Ya memang begitu karena 5 menit ya. Nah, nanti sisa waktunya yang kelompok berikutnya berarti itu nanti setelah maghrib gitu ya. Nah, jadi kita coba buat begitu. Oke, caranya nanti dibagi 2 kelompok. Nanti akan Mister sebutkan nama-nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Oke, sampai sini cukup jelas cara melakukan UTS-nya? Jelas. Jelasan. Jadi teknik impromptu itu nanti teman-teman pakai ketika mendapatkan topik yang ada dari sini. Tapi Mister nggak bisa sebutkan. Misalnya Jessica dapat topik yang B gitu misalnya atau C gitu nggak bisa. Nanti supaya random ya supaya adil. Jadi nanti masing-masing akan punya waktu dan yang belum kebagian waktu berarti hanya mendengarkan gitu. Jadi yang lain memang mendengarkan atau sambil mengerjakan yang bagian teorinya gitu. Nanti yang kelompok 2 juga boleh sambil mengerjakan teorinya. Jadi kalau dibilang waktu UTS-nya itu ya kurang lebih kita butuh waktu sekitar 2 jam teman-teman. Karena nggak bisa 1 jam karena mahasiswanya banyak gitu ya. Oke, jadi menurut Mister itu ya yang bisa Mister share hari ini dan tinggal teman-teman persiapkan nanti ya untuk UTS-nya. Ini karena belum hadir semua sambil Mister absen lagi ya. Oke, ini karena takutnya ada yang terpental atau nggak datang nih. Ajis, Ahmad, Amel, Anissa ada, Mister Satibi ada, Hadir, Sir. ya, Danu, Dela, Deviana, Present, Sir, hadir. Devi ada, oke, Diva, Diva nih, Diva mana Diva? Diva ada, Dini ada, Dini, Hadir, Sir. oke, lalu siapa lagi nih? Jane, Mahesa, Merani, Misria, Rian Agustini, ada Fiona, Yandi, PJ ada, oke, Zakia tidak kelihatan sepertinya, Jessica ada, Nia ada, Nia,
Nia ada. Oke. Ya, oke, sip, sudah ada semua. Oke. Ya, gimana? Silakan sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, Mister akan close ya. Ini Mister close dulu recordingnya.